Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada cinta. Ada cinta. Ada cinta. Oke. Nanti disambung aja. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mulia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Salam. 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 Salam damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, pada siang hari ini, hari Minggu kami mengadakan ibadah online. Ya, mari kita mengikuti jalannya ibadah ini dengan jarak jauh, dengan daring di mana-mana di seluruh dunia, di Indonesia dan di pelosok-pelosok, di seluruh tanah air kita yang ada di rumah. Ya, daripada di sini di luar, ya lebih baik ikuti daring kami, yaitu khotbah. Khotbah kami hari ini sangat spesial, heboh dan luar biasa, yaitu yang berjudul Ada Apa? Ada apa? Ada apa? Ada cinta. Ada apa dengan cinta? Nah, ini adalah satu judul khotbah pagi hari ini. Pemirsa, mari ikuti bersama-sama. Mari langsung kita buka. Yang pertama,
Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, pemirsa yang berbahagia, pada pagi hari ini yang berhubungan dengan judul khotbah kami, ada apa? Ada apa? Ada apa dengan cinta? Nah, di sini yang pertama, Alkitab menjawab. Ada apa? Yang pertama, bagian yang pertama, ada Allah. Ya. Mari kita lihat, karena di sini firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah. Ya. Jadi bagian Yohanes yang ketiga, bagian yang A, ini mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Berarti di sini ada Allah. Jawabannya yang pertama. Nah, di sini dikatakan bagaimana dengan Allah? Atau ada apa dengan Allah? Ya. Ada Allah, ada apa dengan Allah? Yang berikutnya di sini jawabannya, yaitu Yohanes pasal yang ketiga ayat 16a berikutnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan. Ya. Dari sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, jadi yang bagian yang kedua, jawabannya pertanyaan, ada apa? Ada Allah, ada apa dengan Allah? Yaitu jawabannya di sini ada kasih. Ya. Jadi di dalam Allah di sini dijelaskan bahwa dalam suratan ini ada kasih. Amin. Ada kasih yang begitu besar. Amin. Ya, ada kasih agape, ada kasih dan pengampunan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, di sini kronologisnya ada apa dengan kasih Allah? Itu bagian yang ketiga. Satu pertanyaan lagi yang ketiga. Ada apa dengan kasih Allah? Nah, dijelaskan di sini ada dunia. Dikatakan di sini karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia. Berarti ada kasih Allah karena ada dunia ini. Nah, di sini bahwa karena ada kasih Allah, ya, maka ada apa dengan kasih Allah? Yaitu ada dunia. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih yang selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Ada apa dengan dunia ini? Ada apa dengan dunia ini? Ya, di sini dijawab. Jawabannya di dalam Alkitab yaitu ya, ada karunia. Ada karunia anak Allah, jawabannya. Jadi Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan. Jadi mengaruniakan anaknya. Berarti ada apa dengan kasih Allah? Di sini ada karena kasih, ada karunia. Karunia anak Allah. Jadi jawabannya adalah ada karunia anak Allah. Nah, pemirsa. Nah, dengan adanya karunia anak Allah itu terus diterjemahkan ada apa lagi dengan kasih karunia anak Allah dijelaskan. Ada apa dengan karunia anak Allah dijelaskan jawabannya. Ada umat manusia atau ada orang dijelaskan di sini. Ada orang atau ada umat manusia. Ada apa dengan kasih karunia Allah? Yaitu di sini karena ada manusia. Jadi kalau tidak ada manusia yang ada di dunia ini, maka tidak perlu kasih karunia Allah. Dengan adanya yaitu manusia yang ada di bumi ini atau orang yang ada di bumi ini, maka ada kasih karunia. Nah, di sini dijelaskan lagi pertanyaan yang kelima. Ada apa dengan kasih karunia Allah?
Ya, ada apa dengan kasih karunia Allah, saudara-saudara yang kekasih? Di sini menjelaskan bahwa ada umat manusia atau ada orang. Di sini dijelaskan. Jadi karena ada kasih karunia, ya maka di sini oleh karena ada orang atau ada manusia yang perlu dikasihi, yang perlu dikarunia, itu maksudnya pemirsa. Kemudian yang keenam, ada apa dengan umat manusia, dijelaskan di sini. Yang terakhir yaitu ada apa dengan umat manusia? Ya, Alkitab menjelaskan di sini, yaitu yang pertama, ada apa dengan umat manusia, dikatakan ada hidup yang kekal. Jadi di dalam umat manusia di sini oleh kasih karunia Allah diberikan, maka ada hidup yang kekal. Tanpa kasih karunia yang dari Allah yang diberikan, maka tidak ada hidup yang kekal. Nah, dengan demikian ada apa dengan kasih karunia di dalam Yesus Kristus? Ada manusia yang akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, pemirsa, jawaban yang berikutnya Yohanes 16 ayat yang ke Yohanes 3 ayat yang ke-16b, dikatakan di sini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi ada apa dengan kasih karunia terhadap manusia supaya mereka hidup kekal. Nah, kemudian ada apa dengan kasih karunia Allah? Di sini juga menjawab dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi ada apa dengan kasih karunia Allah? Di sini ada keselamatan, ada penyelamatan, penyelamatan yang kekal, penyelamatan yang dari kasih karunia itu, yaitu dari Yesus Kristus. Ini adalah jawaban yang mutlak. Yang berikutnya jawaban yang lagi. Pemirsa, di sini dikatakan, ya, bahwa ada apa dengan kasih karunia? Dijelaskan Yohanes 3 ayat yang ke-18 berikutnya. Yohanes yang ketiga ayat 18 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Tidak, ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum. Ya, artinya di sini bahwa ada apa dengan kasih karunia? Ada, yaitu pembebasan daripada hukuman. Ada pengampunan daripada penghukuman yang kekal. Ya, seharusnya kita ini masuk neraka dan mendapatkan penghukuman yang ada di neraka sana, tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah, kita peroleh hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa. Kemudian yang berikutnya di sini, bahwa ada apa ya dengan kasih karunia yang terdapat pada Roma pasal yang ke-8. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 itu ada jawaban yang sangat mutlak dan konkret. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, di sini dijelaskan, yaitu ya, siapa di sini yang mereka yang diselamatkan, siapa mereka yang dibebaskan dari penghukuman, ya, siapa mereka yang mendapat pengampunan yang besar. Di sini dijelaskan, yaitu pada ayat ini mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi mereka yang dibebaskan dari hukuman, yang diselamatkan dari hukuman, mereka adalah yang terpanggil dan dipilih sesuai dengan rencana Allah. Itu jawabannya yang tepat, yang benar dalam kehidupan setiap umat manusia. Kenapa saya di sini tidak perlu masuk neraka dan harus masuk surga?
Karena di sini Alkitab mengatakan bahwa ya kita dipanggil, dipilih, ditentukan untuk diselamatkan. Ya, untuk menguatkan kembali di sini yaitu Roma pasal 8 lagi ya. Ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya juga. Ya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi kita ditentukan menjadi gambarnya, dan kita ditentukan untuk serupa dengan Allah, dan kita dipanggil, dipilih, ditentukan untuk dimuliakan dan diselamatkan. Ya, oleh sebab itu yang terakhir di sini dikatakan, bagian yang berikut yang terakhir, ya, siapa yang dipanggil, siapa yang dipilih, siapa yang diselamatkan? Ya, jawaban yang terakhir yaitu terdapat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat yang ke-30 mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka ditentukannya dari semula. Jadi ditentukan oleh Allah itu sendiri yang menentukan. Dari semula itu sejak dunia belum dibentuk. Ya, sejak manusia belum dilahirkan. Nah, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Jadi mereka yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk mendapatkan kebenaran. Pembenaran yang dari Allah, pembenaran yang dari Yesus Kristus. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan ide-ide seseorang. Bukan berdasarkan taksiran-taksiran pendeta-pendeta. Bukan berdasarkan taksiran-taksiran penginjil. Bukan berdasarkan kebenaran manusia yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia. Ada yang mengatakan hidup kita harus mengerjakan perbuatan baik. Ya, kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk mengerjakan perbuatan baik. Tetapi Allah sendiri itu yang mampu, yang sanggup untuk mengerjakan perbuatan yang baik, sehingga kita mendapatkan penilaian yang dari Tuhan, yaitu pembenaran yang dari Allah itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi arti daripada dibenarkan, dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencana, ya, kemudian mendapatkan pembenaran, kebenaran yang dinilai oleh Allah sendiri, bukan penilaian manusia, bukan penilaian pendeta, bukan penilaian daripada orang kudus-kudus itu. Bukan mereka yang menyatakan kudus menilai seseorang gak kudus, bukan itu. Tetapi kita dibenarkan oleh Allah itu sendiri lewat anaknya, yaitu kasih karunia dan anugerah Yesus Kristus, lewat kematiannya di kayu salib, lewat penebusannya di kayu salib, lewat pembayarannya lunas dosa-dosa dan hutang dosa. Sehingga kita di sini dibenarkan oleh darah Kristus yang telah mati di kayu salib. Dengan demikian kita mendapatkan pengampunan yang tak terbatas, pengampunan yang luar biasa, pengampunannya tidak bisa digagalkan orang. Pengampunannya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, bahkan malaikat-malaikat di sini tidak bisa mengganggu gugat. Tetapi pengampunan yang tidak ada batasnya dan pengampunan yang tidak ada taranya, yaitu pengampunan lewat pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita dan hidup bagi kita, yang telah bangkit bagi kita dan hidup selama-lamanya bersama-sama kita di surga. Demikian pemirsa yang berbahagia. Inilah kutipan khotbah kami pada pagi hari ini. Kiranya pemirsa yang berbahagia mau terus mendengarkan dan menonton, ya, melihat kebenaran yang tidak direkayasa, kebenaran yang tidak dimodifikasi, kebenaran yang tidak ada intrik-intrik dan embel-embel keuntungan pribadi, tetapi kebenaran yang dari Allah itu sendiri, yang menguntungkan Allah dan menguntungkan firman Tuhan itu sendiri. Demikian pemirsa, ya, sampai jumpa di saat-saat kami akan memberitakan firman, ya, sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab, murni, pure di sini. Tidak ada noda-noda celah dan tidak ada di sini bercak-bercak
yaitu kekotoran dan kenajisan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Lanjut. Kita perjamuan kudus pemirsa saat ini. Mari kita terus menggunakan protokol kesehatan. Silakan langsung dibagikan. Oh, aku yang membagikan. Kami yang membagikan pemirsa. Elia, roti, ambil sendiri. Ambil roti, ambil anggur. Silakan. Ambil rotinya, ambil anggurnya. Untuk perjamuan pada pagi hari ini minggu yang pertama. Kita nyanyikan dengan salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita mengangkat roti yang ada di kanan kita. Alam itu Tuhan Yesus berkata, ini adalah roti lambang tubuhku yang dipecah-pecah bagi kamu semuanya, supaya barang siapa yang makan roti ini akan mengingat, yaitu kematianku di kayu salib. Ini roti adalah lambang daripada tubuh Kristus. Yang percaya kita makan dalam nama Yesus. Kemudian angkat anggur. Malam perjamuan itu Yesus berkata mengambil cawan. Dan ia katakan, ini adalah anggur lambang darahku yang akan tercurah di kayu salib. Barang siapa makan dan minum, darah ini akan hidup selama-lamanya. Yang percaya, mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Salibnya mari kita tutur bangga. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yang dipenuhi dengan kekudusan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Tuhan berkati semuanya dalam segala aktivitas kita, Amin. dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, Amin. Amin. dan berbagai cita-cita kita, kerinduan kita. Amin. Amin. Semua perjalanan hidup kita disertai dan diberkati. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita sama kata Amin. Amin. Begini salamannya. Ini. Ayo disotik. Ini. Tuhan Yesus memberkati pemirsa perjamuan kudus yang hari ini. Sampai jumpa.